Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SPG, Sekumpulan Pria Gaptek. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Andrean. Nama saya Muhammad Hanif. Saya Umam Fadil. Saya Muhammad Fijri Pradika. Saya Fauzan Al-Hafiz. Oke, kali ini kami ingin membuat tugas dari manajemen keuangan. Oke, yuk. Nah, saat ini saya dan teman saya sedang berada di salah satu kampus terbaik di Kota Medan. Di dalam kampus ini terdapat ada 9 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Sosial dan Politik, dan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Ya, langsung saja ke sinematik kampus. Baby, this is true. Dora, Dora. Dance with me under the sun. We got more to make love. We got more to have fun. Dora, Dora. Oke teman-teman, sekarang saya berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di salah satu fakultas ekonomi dan bisnis. Di dalam fakultas ekonomi bisnis ada 4 prodi, yaitu Manajemen, Manajemen Perpajakan, Akuntansi, serta Ekonomi Pembangunan. Oke teman-teman, yuk kita lihat yuk, ada apa saja sih di dalam fakultas ekonomi bisnis. Saat ini kami sedang berada di ruangan Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di mana tempat ini untuk mengurus semua administrasi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke teman-teman, sekarang saya berada di salah satu kelas Fakultas Ekonomi Bisnis. Yuk kita lihat yuk. Jadi teman-teman, inilah salah satu kelas di Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, sekarang saya akan perkenalkan dosen yang mengajar di mata kuliah Manajemen Keuangan dan sekaligus dosen yang mengajar di kelas ketiga. Beliau adalah Bu Linji. Bu Linji Pratama Putri SMM, lahir di Medan pada tahun 1990. Menyelesaikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2012. Melanjutkan pendidikan program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2014. Menjadi dosen tetap Fakultas Ekonomi UMSU sejak tahun 2014. Saat ini diamanahkan sebagai Sekretaris SRCC UMSU. Aktif sebagai dosen pendamping kegiatan akademi mahasiswa di bidang penalaran dan kreativitas. Merupakan reviewer nasional PKM pada tahun 2024. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan? Mungkin banyak dari teman-teman belum tahu tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan ialah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Di dalam manajemen keuangan ada namanya rasio keuangan, yang dimana rasio keuangan ini untuk menilai presentasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Seorang analisis keuangan memerlukan ukuran-ukuran tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, apa yang dimaksud dengan rasio keuangan? Rasio keuangan adalah salah satu metode analisis keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan. Dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang dipegang oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan aset perusahaan, sehingga tidak salah langkah dalam mengambil sebuah keputusan.
Fungsi rasio keuangan. Fungsi rasio ini cukup vital dalam sebuah keputusan perusahaan. Oleh sebab itu sangat penting untuk dipelajari, terlebih data-data yang telah diajukan, yaitu berupa laporan keuangan di mana data tersebut merupakan hal-hal yang paling penting. Yang pertama, mengetahui optimalisasi keuangan. Yang kedua, melihat efektivitas manajemen operasional. Yang ketiga, melihat optimalitas penggunaan aktiva. Yang keempat, melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan. Yang kelima, acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Berikutnya, jenis rasio keuangan. Yang pertama ada profitability ratio atau rasio laba. Yang kedua ada liquidity ratio atau suatu apa itu probability ratio atau rasio laba? Suatu metode untuk menganalisis perusahaan, seberapa besar kapasitas perusahaan tersebut menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Yang kedua, liquidity ratio atau rasio utang jangka pendek. Jadi liquidity ratio adalah teknik perhitungan untuk menganalisa kapasitas perusahaan untuk melunasi utang jangka panjang atau jangka pendeknya. Sehingga banyak utang menunjukkan ciri perusahaan yang tidak sehat. Bahkan besarnya utang dapat menimbulkan kebangkrutan. Yang ketiga, solvency ratio atau rasio utang. Metode untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka panjang dan jangka pendek. Kemampuan tersebut sangat penting sebagai bahan perubahan para investor untuk menanamkan modalnya. Yang keempat, activity ratio atau rasio aktivitas. Ini digunakan untuk menganalisa kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan aktiva yang dimilikinya guna menghasilkan laba. Dengan demikian dapat mengetahui efektivitas aktiva yang digunakan. Berikutnya tadi adalah penjelasan dari rasio keuangan. Saya ucapkan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, itu hasil dari video tugas kelompok kami. Pantunnya teman-teman. Jalan-jalan sama kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.